3, 2, 1. Hai my dearisti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. Bos tampan yang mati rasa, Mahardika Putra Dirgantara. Itu namanya. Tampan, pintar, kaya, dan sukses. Dia pemilik 7 perusahaan. Pemilik, bukan milik ayahnya atau milik orang lain. Segala hal yang dimiliki oleh Mark tadi membuat dia menjadi idola para wanita, digandrungi banyak wanita dari segala penjuru. Secara otomatis pula, predikat playboy melekat erat padanya. Playboy tak tertandingi, dan Mark sangat bangga dengan predikat itu. Dia playboy tak tertandingi. Jadi kalau cuma tantangan dari 4 sahabatnya, 4 temannya yang notabene adalah semuanya anak-anak orang kaya itu, tentu saja itu perkara mudah bagi Mark. Perempuan mana yang tidak takluk padanya? Tak perlu ditaklukkan, tapi mereka menaklukkan diri, menyerahkan diri dengan sukarela pada Mark. Dan yang sangat sukarela itu semuanya adalah putri-putri bangsawan. Anak-anak orang kaya, cantik, pintar, sukses, dan tentu saja kaya raya. Itu mah biasa bro. Tantangannya justru yang sebaliknya, kata Clay tertawa misterius. Mau sebaliknya atau terbalik-balik juga sama aja. Gak ada yang tak bisa kutaklukkan bro, kata Mark sangat percaya diri. Teman-teman lainnya senyum kecut. Mereka semangat dengan taruhan yang menggiurkan. Tapi melihat Mark yang sangat percaya diri itu, hati mereka ikut ciut juga. Ayo Clay, tantangannya apa? Buruan deh, lebih cepat eksekusikan lebih oke, kata Mark gak sabaran. Oke, tantangannya 5 hari bro. Ingat, 5 hari. Selama 5 hari itu akan ada 5 gadis yang akan menemani malam-malammu. Itu sangat mudah dan biasa bro. 10 hari juga aku gak bakal lemes, kata Mark yang memotong omongan Clay. Hei bro, justru tantangannya itu kamu gak boleh lemes, alias kamu harus menahan hasratmu itu selama 5 hari itu, kata Dio ikut nyeletuk dan tertawa. Maksudnya? Tanya Mark belum paham. Gini bro, aturannya kamu gak boleh making love selama 5 hari itu. Kamu harus nahan, gak boleh bercocok tanam, apalagi nyemprot bibitnya. Gak boleh juga bermain sabun, itu dosa besar. Dan ini tantangan untuk kejujuranmu bro. Gimana, sanggup? Clay dan lainnya tertawa. Hei kunyuk, 5 atau 10 atau sebulan no problem. Tapi gua kan kerja, Mark protes. Nah itu kabar baiknya, kita belum selesai jelasin, lu udah main potong-potong aja dari tadi. Jadi tantangan itu dihitung 5 hari, tapi mereka 5 gadis itu menemanimu hanya di malam hari. Ya sesuai jadwal mereka lah, mereka yang ngatur kalau itu. Clay menjelaskan lebih detail. Tapi gak main curang ya, kata Mark. Itu dijamin 1000% bro. Kali ini Dim yang bersuara. Hari tantangan pun dimulai. Jereng. Sebelumnya super thank you untuk kalian semua yang sudah like dan komentar. Apalagi yang komentar di aplikasi Koin itu, malah makin rame ya. Juga yang rajin komen di channel YouTubeku ini, thank you banyak-banyak. Yang udah subscribe apalagi, 4 sahabat Mark itu ada Clay, Dio, Dim, dan Steph. Sebelumnya, 4 orang ini sudah berembuk dan memutuskan 5 gadis cantik yang jadi penggoda Mark, yang merupakan gadis-gadis koleksi dari Mark, cantik, seksi, pintar, dan tentu saja putri-putri orang kaya. 4 pemuda tampan yang menentukan 5 gadis penggoda itu adalah sahabat setia Mark. Jadi tentu saja mereka sangat tahu selera gadis yang disukai oleh Mark. Mereka sangat yakin bisa memenangkan taruhan, yaitu Mark akan membayar semua keperluan 4 orang temannya itu berlibur di tempat yang dipilih oleh mereka masing-masing. Mark akan bangkrut, tapi tetap saja harus keluar uang miliaran.
Maklum, 4 orang sahabatnya itu sudah sangat niat untuk benar-benar bersenang-senang dengan segala fasilitas lux, fasilitas yang high class. Juga belanja barang-barang branded dan tentu saja gadis-gadis kelas dunia. Malam pertama berlalu dengan aman. Bahkan spray di kamar Mark masih tetap rapih. Malam kedua berlalu dengan aman pula. Mark malah ngorok, sama sekali tidak tergoda oleh si gadis yang sudah sangat berusaha dan termasuk dalam kategori pelecehan seksual tingkat dewa. Malam ketiga gimana? Ternyata berlalu dengan aman pula. Si gadis cantik nan seksi itu menggigil kedinginan karena sejak awal dia tak memakai apapun. Tak sehelai benang pun melekat di tubuhnya di ruangan yang ber-AC super dingin itu. Kedinginan sia-sia pula. Mark merasa kasihan pada gadis cantik itu. Malam keempat. Di malam keempat ini, Mark sempat hampir tergoda. Tapi jangan khawatir my dear Risti, Mark tetap aman, walaupun dengan susah payah dia menidurkan pistolnya. Mark mengakui Mia memang mahir di ranjang. Hari keempat sudah berlalu, membuat Clay dan lain-lain merasa was-was dan ciut bakal gak menang taruhan. Liburan mewah impian mereka terancam batal. Harapan mereka tinggal pada Lara, gadis terfavorit Mark. Kalau Lara gagal, maka mereka harus merogoh kocek masing-masing membuatkan Mark rumah impiannya. Itu lebih mahal dari liburan mewah yang mereka impikan, alias mereka berempat bakal jatuh miskin, bangkrut. Mereka berempat sangat mewanti-wanti Lara supaya jangan gagal. Lara sangat percaya diri. Selama ini belum pernah Lara gagal memuaskan Mark. Mark bahkan ketagihan dan selalu menelponnya meminta Lara untuk menemani Mark. Menghabiskan malam-malam bersama, Mark puas bercocok tanam sampai lemas. Mark pun sangat tahu kalau senjata terakhir dari teman-temannya adalah Lara. Mark cemas, rasa percaya dirinya agak ciut. Apalagi dia sudah sangat menahan birahinya selama 4 malam. Bahkan dia hampir kalah dan gagal dengan Mia. Dan sekarang dia akan menghadapi Lara. Berdebah busuk kalian semua memang, gerutu Mark pada teman-temannya. Mark bukan takut dia harus membayar taruhan. Palingan uangnya hanya berkurang sedikit, tidak efek, apalagi akan bangkrut, tidak akan pernah. Uangnya tidak akan pernah habis. Tapi Mark cemas, karena dia belum pernah terkalahkan. Tak terkalahkan, itu sebabnya Mark jadi pemimpin kelompok mereka. Harga dirinya lah yang jadi taruhan, bukan uangnya. Mark jadi memutar otak bagaimana caranya dia menghadapi Lara. Apalagi 4 malam yang telah lewat membuat kepalanya berdenyut-denyut, sangat berat. Yang terjadi, terjadilah. Gumam Mark saat pulang kerja dan memasuki rumahnya. Kalau harus kalah, biarlah. Tapi aku Mark, takkan menyerah sampai titik akhirku. Lalu Mark melangkah masuk ke dalam rumahnya, memasuki malam kelimanya. Malam yang terasa sangat panjang dan sangat lama bagi Mark. Kepalanya sudah sangat berdenyut-denyut, menahan birahinya saat Lara beraksi. Mark mengikuti situasi yang ada dengan meladeni Lara. Dia menjelajahi tubuh Lara, mengimbangi permainan Lara, tapi dengan tujuan membuat Lara terkulai. Ya, bukan Mark yang terkulai, tapi Lara. Berkali-kali Lara mencapai puncak kenikmatan, membuatnya lemas tak bertenaga. Saat subuh, Lara mulai putus asa. Selain dia tak mau kalah dari Mark, dia juga akan menerima uang dalam jumlah yang sangat besar serta sejumlah perhiasan dari 4 sahabat Mark itu. Lara mencari akal. Dia melihat Mark yang tidur, berjalan pelan ke dapur, membuat minuman dan menambahkan sesuatu ke dalam minuman itu, lalu menaruh minuman itu di meja makan. Lara sangat tahu
Tiap pagi-pagi sekali, Mark bangun pasti langsung cari minuman segar sebelum dia pergi berolahraga lari di sekitar rumah mewahnya. Sesudah itu, baru Mark akan minum teh panas. Mark tidak menyukai kopi. Mark juga tidak sarapan pagi. Dia akan makan siang saat jam makan siang belum tiba. Dan itu adalah saat sarapannya, begitu kata Mark selalu. Lara sangat yakin Mark akan minum minuman yang ada di atas meja itu. Karena Mark tahu setiap Lara menginap di tempat Mark, Lara akan selalu membuat minuman itu buat Mark. Nah loh, my dear Risti, apa yang akan terjadi? Mark akan gagal atau Lara yang gagal? Yang pasti, thank you untuk subscribe-nya, like, dan komentarnya. Kita lanjut. Setelah meletakkan minuman itu di meja makan, Lara tersenyum dan masuk kembali ke kamar Mark, tidur sambil memeluk Mark. Dia juga perlu menyiapkan tenaga untuk pagi yang panas bersama Mark nanti. Di lain tempat, Alana bergegas supaya tidak terlambat. Temannya Nia memintanya untuk menggantikan dirinya yang harus pulang kampung karena ibunya di kampung terjatuh dan masuk rumah sakit. Alana naik ojek supaya lebih cepat sampai tujuan, apalagi dia harus masih mencari alamat yang ditulis Nia untuknya. Dan Nia juga menulis sebuah catatan sebagai tanda pengenal kalau Alana yang menggantikannya. Alana masih kuliah. Orang tuanya, walau bukan orang kaya, tapi tidak juga kekurangan. Dia anak perempuan satu-satunya, 2 kakaknya laki-laki, 1 belum lama nikah dan satunya masih kuliah. Sebenarnya, ayahnya yang sangat menyayangi Alana itu tak mengizinkan Alana kuliah. Entah karena saking sayang ayahnya atau karena pemikiran ayahnya yang kalau anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Nantinya juga akan jadi istri, ngurus anak, dan gak perlu kerja cari uang karena ada suami yang menghidupinya. Pemikiran yang sangat ditentang oleh Alana. Itu sebabnya Alana bertekad untuk membiayai kuliahnya sendiri. Alana kuliah sambil kerja sebagai pekerja lepas di sebuah hotel, memberi les bahasa Jerman pada siswa-siswa SMP, dan kadangkala menggantikan temannya kalau berhalangan kerja. Seperti saat ini Alana menggantikan Nia. Nia teman kerjanya di hotel. Nia juga sebagai office girl di sebuah perusahaan. Rumah yang akan Lana tuju ini adalah rumah bos Nia di perusahaan itu. Nia membersihkan rumah si bos 3 kali seminggu. Dan selama Nia pulang kampung, Alana yang akan menggantikannya. Gajinya lumayan, padahal kerjanya hanya bersih-bersih. Itu pun sudah tersedia alat-alat canggih untuk membantu bersih-bersih itu. Tidak perlu memasak. Tidak perlu mencuci, hanya bersih-bersih, menyapu, mengepel, atau melap perabotan-perabotan supaya tidak berdebu. Itu saja. Di rumah besar itu, ada seorang bapak yang bertanggung jawab mengawasi 2 orang satpam yang bertugas di pintu masuk, 1 orang tukang kebun, dan si bapak yang bertugas bertanggung jawab untuk segala keperluan dari rumah itu. Si bapak, 2 orang satpam, dan si tukang kebun, mereka semua tinggal di rumah yang disiapkan di belakang rumah induk. Nia juga sebenarnya disiapkan sebuah kamar dan boleh tinggal di dalam rumah itu. Tapi Nia memilih untuk tinggal di kos-kosan karena dia bekerja di tempat lain juga. Itu semua info yang Alana tahu dari Nia. Alana memencet bel yang ada di samping pintu gerbang yang tinggi dan tertutup. Seorang satpam membuka kotak di samping pintu, melihat siapa yang memencet bel. "Ada keperluan apa, Nona?" tanya satpam itu. "Saya Alana, saya yang menggantikan teman saya untuk bersih-bersih rumah," jawab Alana. "Sebentar ya, Non." Si satpam kembali ke pos, menelpon, dan membuka pintu kecil di samping gerbang. "Tunggu di sini ya, Non, nanti Pak Yono akan ke sini serta memeriksa identitas Nona," kata satpam itu lagi. Tak lama berselang, seorang bapak datang dengan tampang yang masih mengantuk. "Ini baru mau jam 5 pagi, kamu terlalu cepat datangnya." "Sini, mana identitas kamu?" tanya bapak itu. Alana menyerahkan KTP-nya. Pak Yono melihat KTP itu, mencatat sesuatu, lalu melihat ke Alana.
Nia sudah lama bekerja di sini. Saya harap dia sudah memberitahumu apa saja kerjaanmu, karena saya tidak punya waktu untuk mengajarimu, kata Pak Yono lagi. Alana mengangguk. Tugasmu membersihkan rumah besar itu. Jangan berisik. Kalau bisa tidak bertemu dengan si bos. Mungkin sedikit lagi si bos bangun. Tapi saat ini beliau ada tamu. Jangan mencari tahu. Jangan memotret apapun. Jangan bercerita apapun di luar sana tentang apapun yang ada di sini. Mengerti? Kata Pak Yono sambil menunjuk rumah putih yang besar. Alana mengangguk. Nia sudah menjelaskan semuanya. Ikut saya, kata Pak Yono. Alana mengikuti. Pak Yono menunjukkan alat-alat yang dibutuhkan Alana. Kamu bisa membuat sarapanmu sendiri di dapur. Di lemari es ada bahan-bahannya. Keluar masuk rumah ini hanya lewat pintu tadi, pintu samping. Tidak boleh lewat pintu depan rumah besar. Ada kamar kosong tersedia dekat dapur. Kamu bisa taruh barang-barangmu di situ dan ganti baju di situ. Harus izin saya kalau kamu harus meninggalkan tempat ini. Jelas Pak Yono lagi, lalu pergi. Alana mulai mengerjakan tugasnya. Semakin cepat selesai, semakin bagus, supaya masih ada waktu untuk istirahat sebelum jam kuliah nanti, pikir Alana semangat. Dia bekerja sambil mendengarkan musik di handphonenya dengan memakai headset. Di kamarnya, Mark terbangun, melihat Lara yang tidur. Mark menarik napas dan masuk ke kamar mandi. Dia merasa lega bisa melewati malam panjang panas itu dengan aman. Dia menang taruhan. Mark tersenyum puas membayangkan wajah teman-temannya, juga membayangkan rumah putih impiannya. Selesai cuci muka, Mark berlari pagi mengelilingi rumahnya. Itu rutin dilakukannya. Setelah selesai, dia ke meja makan, mengambil gelas minuman yang ada di meja makan itu. Tapi saat ingin meminumnya, Mark berhenti. Sampai nanti jam 07.00 pagi ini, dia belum aman. Dan minuman ini pasti dibuat Lara. Gumam Mark. Dia tahu Lara. Sekalipun Lara tak berbuat curang, tapi lebih baik cari aman. Mark meletakkan gelas minuman itu dan menuang air putih untuk diminumnya. Saat minum itu, Mark melihat seorang gadis yang memakai kaos oblong putih dengan celana jeans, memakai headset, sedang melap meja di ruang tamu sambil berjoget-joget. Mark tersenyum dan melihat jam tangannya. Ini masih sangat pagi. Gadis yang rajin dan semangat, gumam Mark. Mark sudah selesai mandi dan berganti baju saat Lara terbangun. Lara langsung melihat jam di handphonenya dan agak panik. Waktunya tinggal sedikit untuk mendapat uang dan perhiasan dari Clay dan lain-lainnya. Lara bangun dan langsung ke meja makan dan menarik napas kecewa karena minuman yang sudah ditaruh obat perangsang itu masih utuh. Dia mengambilnya dan membawa ke kamar Mark. Sayang, aku sudah buatkan minum untukmu. Kok belum diminum? Tanya Lara sambil menyerahkan minuman itu ke Mark. Aku haus sekali tadi, jadi minum air putih saja. Letakkan di meja kerjaku ya, nanti aku akan minum, kata Mark tersenyum. Lara tak pernah sekalipun membawa minuman sampai ke kamar Mark. Pasti ada sesuatu di minuman itu, pikir Mark dan melihat jam di dinding. Waktu terasa lama sekali. 20 menit yang tersisa bisa membuatnya kalah dan gagal, apalagi Lara bersamanya. Mark mengambil handphonenya lalu menekan nomor yang bertulis mom, tapi langsung mematikannya. Pasti mama akan menelpon balik, pikir Mark. Benar saja. Ya ma, apa? Baiklah, aku segera ke sana, kata Mark seperti panik. Sementara di seberang telepon, mamanya kebingungan tak mengerti omongan anaknya. Mark dengan cepat menyuruh Lara bersiap-siap karena dia akan ke rumah orang tuanya sekalian mengantar Lara pulang. Lara kecewa tapi tak bisa berbuat apa-apa. Tak lama kemudian, Mark kembali ke rumahnya dengan senyum cerah. Jam di dinding sudah lewat dari jam 7 pagi. Dia menang. Yeay! Mark mengirim pesan di grup WhatsApp. Siapin hadiahku dalam 3 bulan. Ha ha ha. Saat masuk ke kamarnya, Mark terkejut.
Dia melihat si gadis berkaus oblong putih itu duduk di pojokan kamarnya, meringkuk, merintih seperti orang kesakitan. "Hei, apa yang kamu perbuat di sini?" tanya Mark. Gadis itu makin mepet ke pojokan. Mark mendekatinya. "Kamu sakit?" tanya Mark sambil tangannya ingin meraba dahi si gadis, tapi si gadis itu lebih menghindar. "Tolong jangan dekati aku, menjauhlah dariku, tolong kamu pergi," kata Alana. Mukanya bersemu merah. Mark melihat mata Alana. Mata itu, Mark langsung melihat ke meja kerjanya. Gelas minuman itu sudah kosong. Gawat ini, sejenak Mark bingung. Kamu minum minuman di gelas itu?" tanya Mark menunjuk ke mejanya. Alana mengangguk. "Saya minum, Pak. Maaf, tadi saya pikir Bapak sudah berangkat kerja. Jadi saya pikir minuman itu pasti akan dibuang. Daripada dibuang kan sayang, Pak. Jadi saya minum," kata Alana agak terengah-engah. Aku nggak marah minuman itu kamu minum. Tapi minuman itu ada obat perangsangnya. Dibuat sama gadis tadi untuk menjebak saya. Ini malah kamu yang minum, kata Mark lagi. Alana melotot. "Obat perangsang?" "Pak, itu, aduh, apa ada penawarnya?" tanya Alana semakin terengah-engah. Badannya terasa panas. "Kamu masuk kamar mandi aja, cepat sana. Guyur badanmu lama-lama sampai terasa reda pengaruhnya," kata Mark. Tanpa menunggu, Alana berlari masuk kamar mandi dan tanpa membuka bajunya, Alana langsung mengguyur badannya. Mark melihatnya karena Alana tak menutup pintu kamar mandinya. Mark membuka lemari pakaiannya, mencari kaos oblong dan celana training yang agak kecil serta handuk. Jalan ke kamar mandi, ingin menyerahkan pada gadis itu. Mark terpanah. Tubuh Alana sangat terbentuk jelas dalam keadaan basah begitu. Mark menarik napas dan menjaga pikirannya. "Mendingan kamu berendam di bathtub," kata Mark lagi. Alana melihat ke bathtub dan buru-buru masuk ke dalamnya sambil menjalankan airnya. Mark berbalik menahan gelora yang sudah sangat susah payah ditahannya selama 5 malam ini. Sepintas dia seperti mendengar suara blep-blep dari kamar mandi. Mark berbalik ke kamar mandi. Alana seperti orang tenggelam di dalam bathtub. "Hei, apa yang kamu lakukan? Jangan begitu, kamu bisa mati," teriak Mark lalu masuk ke dalam kamar mandi, menarik tubuh Alana dari dalam bathtub. Otomatis tubuh mereka berdua menjadi berhimpitan. Alana menatap Mark dengan mata yang sayu dan napas terengah-engah. Sekian detik kemudian, Alana mencium bibir Mark dengan penuh nafsu. Nah lo, apakah pada akhirnya Mark akan bercocok tanam? Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita.